Halo, halo. Assalamualaikum. Suara saya kedengeran nggak ya? Mantap ya. Kedengaran Pak. Oke, sip.
Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Betul. Oke. Yuk, silakan. Siapa yang mau presentasi hari ini? Oh iya, selamat buat Mbak Ita ya. Halo Mbak Ita. Halo Pak. Ya, untuk Mbak Ita, untuk jurnalnya sudah proses submit sekarang, tinggal ditunggu aja untuk proses selanjutnya. Mungkin biasanya ada revisi, sama ada masukan dari reviewer yang dari sana. Oke, tepuk tangan dulu Terima ya buat kasih Pak. Mbak Ita ya. Yuk. Nah, Makasih yang Pak. lain gimana? Silahkan. Mas Hisham gimana Mas Hisham? Iya, untuk saya sama Mas Hendy Taswin untuk untuk jurnalnya Mhm. itu sudah sampai hasil dan pembahasan. Cuman untuk yang hasil pembahasannya masih sekitar 20-25% gitu, masih belum full gitu. Kita masih di diagram untuk aplikasinya. Kita belum nampilin untuk hasil sama eh, isi dari programnya seperti apa. Jadi cuman untuk hasilnya itu cuman kayak pertama untuk komponen penyusunnya dulu Mas Hisham, sama ya. sambil kita share screen kali ya. Oh, Boleh, Kita, boleh boleh, boleh. boleh, Pak silakan. Akbar, kita Yuk. share screen ya Eh, Pak. Oke, yuk. saya coba sharing dulu ya. Oh, Oh, udah di Sip. share Mas Henry. oke. Lanjut Mas Hisham. Scroll ke bawah dong yang bagian hasilnya. Nah, untuk hasilnya ini kita masih untuk yang bagian komponen penyusun sama untuk penjelasan terkait flowchart dari aplikasinya. Jadi untuk untuk komponen penyusunnya itu kan ada 5. Yang pertama, saya coba lihat dari dokumen saya aja ya, biar agak jelas. Oke, boleh. Komponen penyusunnya itu ada 5. Yang satu itu sistem pengenalan wajah, yaitu sistem dari aplikasi untuk mencocokkan data wajah karyawan dengan data wajah yang diambil dari webcam. Kemudian yang kedua itu penyimpanan basis data. Tentu saja kalau untuk menyimpan absensi dan data untuk uh, emotion, mood karyawan akan disimpan di database. Kemudian yang tiga, sistem pengambilan wajah. Sistem ini mengambil wajah karyawan saat ini yang nanti akan dibandingkan dengan wajah karyawan. Yang keempat, data wajah. Tentu saja kalau misalkan ingin membandingkan perlu ada data yang dibandingkan. Jadi data wajah karyawan ini data pertama yang diambil oleh sistem untuk di-compare pada wajah karyawan yang di-scan agar tahu ini siapa gitu, karyawannya siapa, dan pengambilan moodnya bisa dilakukan gitu. Yang kelima tentu saja webcam, yaitu perangkat perangkat keras yang digunakan untuk mengambil wajah. Kemudian untuk bukan susunan sih, diagram flowchart dari aplikasinya itu, yang pertama kita akan memuat data wajah karyawan dulu, di load dulu pertama kali dan mengambil data emosi untuk dibandingkan, untuk dicocokkan sama wajah karyawan. Yang kedua, aplikasi akan mengambil gambar wajah karyawan. Kemudian aplikasi akan mencocokkan data wajah karyawan dan dari gambar dari data. Jadi wajah yang sudah diambil lewat webcam itu akan dicocokkan oleh sistem apakah eh, da- wajah karyawan ini eh, memang karyawan kita gitu lah istilahnya. Jadi apakah sama atau tidak. Jika wajahnya tidak cocok, ini saya lupa untuk menambahkan tidak dan ianya ya. Saya akan perbaiki lagi. Jadi kalau wajahnya tidak cocok, dia akan kembali ke mode untuk mengambil gambar wajah. Jika wajahnya cocok, dia akan memprediksi mood karyawan dari gambar yang sudah diambil.
Kemudian data tersebut kemudian sama absensinya juga dia akan disimpan ke database, kemudian aplikasinya telah selesai gitu. Mungkin itu dulu sih, masih perlu banyak ditambah kayak misalkan untuk eh, aplikasinya kayak quotes-nya seperti apa, kemudian hasil dari quotes-nya nanti seperti apa gitu masih belum ditambahkan Iya, izin nambahin gitu juga sih. Mas. Mungkin Ya. dari kita kurang analisis dari hasil datanya sih Pak, yang kurang. Oh, sama live Analisis hasil testnya juga. data. Iya, Sama Oke, testingnya kan juga harus pakai apa wajah asli ya. Jadi perlu apa namanya mengambil sampelnya juga sih. oke. Rencana algoritma apa yang kalian pakai buat ngetes? Kalau untuk aplikasinya sih mungkin menggunakan waterfall ya. Cuman kalau untuk pengambilannya Kalau em, waterfall itu kan dia cuman alur ya. iya apa metode Nah, penelitian. nah, itu kan metodenya. Nah, misalkan kalau nanti kan kalian bakal menghitung berapa persentase keberhasilan face recognition tadi dan lain sebagainya ya kan. Hmm. Nah, itu kalian hitungnya kayak gimana caranya? kita sebenarnya kalau untuk perhitungannya kita lagi nyari referensi juga ya Pak ya, Oke. buat menghitung hasil analisisnya. Oke. Kalau untuk metode yang saat ini kita, Jadi nanti di Hmm. lanjut aja. Oh ya, maaf Pak. Jadi nanti rencana mungkin kita tetap pakai Waterflow untuk yang metode datanya. Yang untuk perhitungannya nanti coba kita cari referensi dulu sih Pak. Oke. Berarti masih tetap pakai waterfall ya. Iya, Oke, jadi nanti di proposal, di jurnal, kalian penelitiannya itu lebih ke arah metode apa yang kalian gunakan tadi, waterfall, dan hasil pembahasannya nanti. Penilaiannya itu menggunakan apa. Jadi, misalkan kalau kalian pakai manual, nah nanti manual dibandingkan dengan algoritma apa yang sudah komputasi, nah itu juga kalian bisa bandingkan. Ternyata menggunakan algoritma apa, terus ternyata dengan manual ternyata sama. Nah itu juga bisa kayak gitu itu. Jadi lebih ke arah sana. Untuk CRUD, kok CRUD? Tadi itu apa ya? Ada apa aja itu tadi? Nah itu apa itu? Flowchart aja sih Pak Flowchart. untuk Nah flow. flowchartnya nggak usah. Jadi Oh, flowchartnya nggak usah. lebih ke arah hasilnya nanti ya. Oh, oke oke. Berarti oke. untuk kayak isi dari aplikasinya itu nggak usah atau masih tetap ditampilkan juga. Nggak usah. Mungkin Hmm. sedikit aja nggak apa-apa, tapi untuk flowchart dan lain sebagainya ini nanti kalian simpen buat di akhir. Oh, oke. Nah, nanti nggak usah dimasukkan ke ini jurnal Oke. kayak gitu. Jadi lebih ke arah hasilnya nanti pembahasannya itu. Nah, hasilnya itu lebih bagus itu berdasarkan angka atau diagram atau grafik apa aja boleh. Jadi menunjukkan hasil voice recognition yang kalian buat itu ternyata 100% akurat Hmm. menggunakan perhitungan apa kayak gitu itu. Oke oke Pak. Oke, sip, aman. Harus mencari Oke, ini saya dikirimin untuk jurnalnya ya, biar nanti saya coba cek lagi revisi-revisinya. Oke, siap Pak. untuk apa namanya dokumen yang ini sekarang ini ya. Iya, betul. Oke, baik Pak. Nah, jadi nanti biar kalian sembari revisi yang tadi saya kasih tahu, nanti akan saya tambahin revisi-revisi yang lain ya. Siap Pak. Oke, sip. Terima kasih. Ada Terima yang mau kasih Pak. tanyakan dulu mungkin? Hmm, Em, untuk contoh data itu boleh dua atau gimana ya Pak? Sarannya Pak ya? Gimana itu maksudnya? Kan ada data yang harus kita coba ya Pak untuk Ya, masalah betul. akurasi. Ah, ah.
perlunya Itu berapa kali data gitu Oh, untuk sampling itu. Sampling itu samplingnya? biasanya eh misalkan kalian ada 50 data, boleh nggak apa-apa. 50 wajah berarti Pak. Ya, 50 wajah. Tapi nanti di jurnalnya nggak usah kalian taruh satu-satu wajahnya. Hmm. Jadi kalian tulis Mm-mm. aja dari 50 wajah menghasilkan berapa persentase kurasinya. Itu juga bisa. Oke. Oke, apalagi? Oke. Cukup sih Pak kalau saya Pak. Mungkin itu dulu aja sih, Pak. Oke. Terus tambahan lagi. Coba belum lagi. Oh, Maaf Pak. Kasih lagi. Oke. Coba geser ke atas. Oke, geser lagi ke atas. Nah, itu di setiap gambar harus ada gambar. ditulis ya, gambar 1, gambar 2, dan lain sebagainya. Terus habis itu setiap gambar harus ada narasi di atasnya atau sebelumnya untuk merujuk ya. Jadi misalkan kalau yang kayak gini, itu apa itu? Proses ya. Iya, proses Pak. Nah, eh, apa itu? Coba dibacakan. Oke, saya baca dari sini Pak ya, dari poin pertama, pengenalan wajah dan mood karyawan secara real time, maaf ini, dibantu dengan perangkat aplikasi. Aplikasi ini dirancang menggunakan Python. Yang poin A, metode perancangan dalam perancangan aplikasi. Oke, nah cukup. Tadi menggunakan Python yang dapat dilihat alurnya pada gambar 1 mungkin. Kayak gitu itu. Oke, Oke, nanti merujuk ke jadi sini bikin Pak ya. narasi. Iya, betul sekali. Hmm. Kayak gitu, terus habis itu nanti juga misalkan atau kalau ada tabel itu juga harus merujuk juga ya. Oke, Mau tanya Pak, kalau Oke. misalkan Boleh, untuk silakan. kayak ya, kalau misalkan untuk merujuk gambar gitu, perlu dikasih tahu ini gambar 1, gambar 2 atau cuman gambar berikut aja nggak masalah? Pak, saya mau nanya dong, harus. Pak. Sebentar, Pak, sebentar ya. Tunggu satu-satu ya. Ya, Pak, tunggu ini satu-satu berarti ya. jurnalnya boleh nerusin yang kemarin dipakai buat UTS ya, Pak? Iya, emang ngelanjutin UTS. Oh iya ya Pak, baik. Terima kasih ya Pak. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Ya, Harus disebutkan dari gambar 1, jangan di gambar tersebut ya. gini oke. Pak ya. Ya, Harus kasih harus penjelasan juga. spesifik. Iya, betul. Harus spesifik. Grafik apa gitu, misalnya. Apa Iya, gambar jadi apa gitu. gambar 1, terus tabel 1, terus bisa dilihat pada grafik gambar 1 atau bisa dilihat hasilnya pada tabel 1. Itu juga bisa. Iya. Gambar 2 titik terus bagan permodelan sistem atau gimana. Nah, betul. Oke, kayak gitu itu. Oke, Oke, sip. Yuk, terima kasih. ya, terima Terima kasih kasih Pak. banyak Pak. Yuk, selanjutnya siapa lagi? Mbak Zulfa gimana, Mbak? Halo, ada Mbak Zulfa di sini? Ya, izin Pak, kelompok saya sama Zulfa masih belum ada progres perubahan dari yang terakhir, Pak. Oke, ada kendala apa? Kendala di ini, Pak, di luar ekspektasi. Kenapa Jadi, itu? ya, jadi kan kemarin itu kita ekspektasinya nge-crop gambar dari, kan kita ngambil dari Sirekap tuh, Pak. Nah, terus kan kita crop tuh bagian yang turus. Kan sebenarnya inti utama dari penelitian kita itu kan bikin pembacaan dari turus Pak, dari yang lidi-lidi tiap 5 diikat pinggang itu kan Pak. Iya, betul. Nah, kita tuh ternyata bisa dikatakan antara susah atau emang saya nggak punya kemampuan sih sebenarnya Pak. Itu yang bagian turus tuh nggak bisa di crop pakai codingan Pak. Jadi target objeknya saya
nggak dapet gitu Pak, untuk target si. Jadi kan dia itu kan, aduh saya nggak bisa share. Tapi di Sirekap itu kan ada yang turus, ada yang bulat-bulatan OMR, sama yang OCR Pak, yang OCR yang tulisan. Nah, nge-crop bagian yang turus itu, yang nggak ini Pak, nggak dapat referensinya Pak. Nyari-nyari di Google juga referensi untuk nge-crop bagian yang gimana caranya nge-crop pada bagian tertentu doang gitu di Python gitu. Nah itu saya belum nemu Pak referensinya Pak. Tapi saya yakin itu pasti ada karena kan kita kalau pakai aplikasi lain tuh, misalnya aplikasi untuk auto detect KTP misalnya gitu Pak. Nah itu kan dia bisa nge-crop bagian foto kita doang misalnya gitu, atau bagian yang data gitu. Tapi enggak belum nemu Pak untuk referensi itu. Jadi stuck di situ. Jadi nggak ada progres Pak. Jadi Pak. Mungkin saya coba cari referensi lebih dalam lagi gitu Pak. Oke, Itu aplikasinya pakai apa, Mas? nah, Ya, Dari HP atau kayak aplikasi web gitu? apanya Mas? Aplikasi ininya untuk ngambil gambarnya itu, nge-crop gambarnya. Oh enggak. Jadi kan apa? Kita kan sumber data itu dari aplikasi Sirekapnya asli. Mm-mm. Nah, nanti ketika ada request masuk ke aplikasi kita, nah baru saat itu juga kita minta gambarnya ke Sirekap. Jadi misalnya ada orang buka aplikasi kita nih, aplikasi kita terus dia milih TPS mana gitu kan. Nah, pas dia milih TPS tertentu itu, barulah saat itu kita request gambar formulir C1-nya ke Sirekap. Pas gambarnya kita ambil, niatnya itu saya mau potong-potong dulu itu gambar. Itu potong-potong dulu gambarnya, baru dibaca OMR, baca OCR, sama baca turusnya gitu. Nah, problemnya itu dimotong bagian yang turus gitu, karena kan dia ini ya garis-garis ini kan garis-garis terus diikat gitu kan. Nah, itu tuh nggak dikenali sebagai objek gitu. Hmm. Enggak, Seperti itu. kupikir kalau misalkan cuman crop aja gitu, kupikir apa inputnya itu nginput gambar sendiri itu usernya nginput gambar sendiri, tapi ini ngambil dari web apa dari IPA-nya ya. Iya, sebenarnya kalau dari sisi ngambil gambarnya nggak ada masalah, Mas. Jadi kan mau user input sendiri atau apa? Atau kita ngambil gambar sendiri kan gambarnya sama-sama dapat nih. Nah, motongnya itu, Mas. Motong gambarnya itu yang ini yang karena kan dari si rekap itu posisi gambarnya itu ada yang lurus, ada yang nggak lurus. Nah, kita Oh, mengenali beda-beda ya. iya, mengenali objek bagian yang lurusnya itu. Nah, itu yang jadi tantangan gitu. Oh. Kalau misalnya kita gambar hasil screenshot semua lurus-lurus, sebenarnya gampang ya. Kita fixin aja dari koordinat sekian sampai sekian gitu, udah pasti gitu. Nah, ini itu kan misalnya gambarnya nggak lurus tuh. Berarti harus ada pengenalan objek dulu di situ untuk sebelum di crop, ya. Tantangan saya di situ yang saya belum nemu referensinya gitu, nemu contekannya lebih bisa dibilang gitu, contekan codingannya gitu, algoritmanya gitu. Seperti itu sih. Iya sih, beda kayak kayak pengambilan gambar wajah sih kayaknya sih. Kalau wajah kan udah bisa tahu itu gambar wajah kayak apa, jadi apa bukan AI sih, kayak algoritmanya itu bisa Oh iya, ngetrack kalau wajah gitu. modelnya udah ada bahwa ini tuh wajah gitu kan. Nah, kalau di saya itu kan modelnya ada nih, ini tuh turus gitu. Tapi kan dia di dalam kotak itu ada banyak turus. Hmm. Turusnya itu jumlahnya banyak gitu. Ada yang 10, ada yang 15, beda-beda kan jumlahnya. Kalau misalnya mau ngambil satu turus aja, nah itu bisa lah gitu. Tapi ini kan turusnya lebih dari satu. Saya Paling yakin ini tuh pasti ada, cuman butuh mm, lebih waktu lebih banyak aja untuk nyari gitu. paling nyari data apa data trainingnya untuk yang itu sih garis-garis gitu sih. Kayaknya ya mungkin ada sih, kurang tahu juga. Soalnya kan nggak tahu ya apa pemilu kita doang yang pakai garis-garis gitu kayak nggak tahu juga sih. Tapi mungkin bisa dicari itu. Iya. Nah, misalnya kan Sorry ya, aku yang kemarin, gabung. iya, nggak apa-apa, Mas. Jadi kan sebenarnya itu yang gagasan yang kita ingin angkat itu adalah
kita tuh ngitungnya dari turis gitu. Kan kalau yang Sirekap atau yang misalnya proses voting-voting seperti itu tuh, yang dibaca tuh OMR-nya, yang bulat-bulat kayak ujian UN tuh. Nah, yang dibaca itunya. Kalau itu sih ngebacanya udah banyak library Python sebenarnya. Jadi itu nggak sesuatu yang tantangan buat kita. Termasuk yang membaca tulisan tangan. Kan ada angka tulisan tangannya di sebelahnya tuh 112 misalnya gitu. Nah, itu OCR udah banyak library juga gitu. Nah, yang jadi tantangan itu adalah kita ngebaca angka dari turus. Nah, di situ justru penelitian inti dari jurnal itu kan di sini sebenarnya. Jadi yang selama ini orang cuma pakai OMR, nah sekarang kita pakai OMR, kita pakai OCR, dan kita pakai pembacaan turus. Nah, nanti benar nggak sih lebih akurat pembacaan turus ini jadinya daripada pembacaan OMR dan OCR seperti itu. Karena kan latar belakangnya itu saya tulis kemarin di itu ya di jurnalnya itu. Kenapa sih saya pengen banget baca ini nilai tulus? Karena kan ketika suara itu dikumpulkan, kan yang paling pertama itu dicatatnya dalam bentuk garis-garis itu. Gitu. Iya kan? Nah, jadi misalnya di garis suara si Anu gitu, tambah garis, suara si Anu tambah garis. Jadi menurut saya itu data yang paling otentik. Nah, baru setelah itu dihitung berapa nilai tulisnya, baru dibuletin OMR-nya. Jadi kan bisa aja ada human error di konversi dari tulus ke OMR itu kan. Itu misalnya kebacanya 112 terus dia pas ngebuletin jadi 113 gitu. Itu kan bisa aja gitu. Nah, jadi itu alasan saya di latar belakang kenapa pengen banget baca yang turus ini. Nah, baru nanti dihasilkan dilihat perbandingannya. Makanya judulnya kemarin kan ini perbandingan gitu. Perbandingan yang metode pembacaan turus, OMR sama OCR itu mana yang lebih akurat seperti itu. Oke, oke. Itu aja sih aku pengen pengen ngasih ide gitu, cuman kayaknya salah saya. Sorry, sorry. Oh ya, nggak apa-apa Mas. Itu saya udah kepikiran juga gitu kemarin. Cuman problem kita itu kenapa mencari model turus itu bukan solusi ya karena jumlah turusnya banyak Mas. Jumlah turusnya berbeda-beda. Nah, itu lebih tepatnya. Gitu mohon maaf Pak Akbar, dari saya Mas Zulfa itu belum ada progres Pak. Saya usahain cari referensi yang lebih detail Pak. Ya halo Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Ini ada hal yang terkait nggak sejauh ini? Jurnal yang terkait yang kita masukin di bab 2 tuh yang ngebahas OMR sama OCR-nya Pak. Kan jurnal kita perbandingan OMR, OCR sama pembacaan turus. Nah, jurnal-jurnal yang terkait yang OMR sama OCR Pak, yang baca turus nggak ada. Belum nemu lebih Oh, tepatnya Pak. oke. Nah, misalkan kalau kalian nggak nemu, itu biasanya itu tidak bisa dikatakan. Jadi kalian harus ganti. Kalau misalkan kalian nyari nggak nemu. Oh gitu Pak. Iya Ya, Pak, belum nemu sih Pak ya. oke. Berarti mungkin bisa ganti ya. Oke, Pak, saya usahain Pak. Oke, sip. Terima kasih. Ya, selanjutnya siapa lagi? Ini kita break dulu aja ya. Nanti jam 6.20 kita masuk lagi. Jam 6 pas kita masuk lagi, oke?
Halo, halo. Sudah kembali semua? Halo, halo. Oke, yuk silakan siapa yang mau presentasi lagi? Apa udah semua ini yang presentasi? Kalau udah semua sih nggak apa-apa. Selesaikan aja nggak apa-apa. Saya tunggu revisinya ya semua ya. Baik, Pak. Oke, ya udah kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.